Salam IT News, jumpa lagi di program berita kami. Hari ini, kami akan informasikan tentang wilayah Wuhan yang telah ditutup selama lebih dari 50 hari. Selama 5 hari berturut-turut sekali lagi muncul pasien klinik rawat jalan yang berasal kasus komunitas. Para ahli menunjukkan bahwa itu adalah sinyal berbahaya yang menunjukkan bahwa ada kebocoran dalam pencegahan dan pengendalian, dan situasi epidemi cenderung hidup kembali. Dokter khawatir bahwa mungkin ada sumber penyakit yang belum terselidiki yang dapat menyebabkan virus hidup kembali. Mari simak berita selengkapnya. Menurut laporan media Partai Komunis Tiongkok pada 18 Maret, kota Wuhan telah memiliki kasus baru virus komunis Tiongkok yang dikonfirmasi dari klinik rawat jalan selama 5 hari berturut-turut sejak tanggal 13 Maret. Seorang dokter dari tim medis rumah sakit Wuchang Fangcai mengatakan bahwa setelah kota Wuhan terisolasi, komunitas ditutup dan ada peningkatan kasus baru dari pasien rawat jalan yang merupakan bendera merah. Dokter menunjukkan bahwa jika kasus-kasus baru dalam beberapa hari terakhir adalah kasus yang dicurigai dari titik karantina atau kasus impor di luar negeri, itu berarti bahwa situasi epidemi telah dikendalikan. Setelah kasus warisan ini diselesaikan, perlahan-lahan segel isolasi di masyarakat sudah dapat dibuka kembali. Namun kemunculan kasus komunitas yang terus-menerus dari klinik rawat jalan menunjukkan bahwa ada kebocoran dalam pencegahan dan pengendalian. Kasus baru dari masyarakat adalah masalah yang lebih sulit. Virus ini tidak akan muncul begitu saja. Penduduk komunitas pada dasarnya terisolasi di rumah selama lebih dari 14 hari. Sangat penting untuk mengetahui bagaimana bisa terinfeksi. Dokter khawatir bahwa mungkin ada sumber penyakit yang belum terselidiki yang dapat menyebabkan virus hidup kembali. Baru-baru ini, otoritas komunis Tiongkok sangat ingin melanjutkan pekerjaan dan data epidemi di berbagai tempat juga telah berkurang tajam atau bahkan dibersihkan untuk memenuhi kebutuhan politik. Wuhan sebagai kota penyebab epidemi menutup semua rumah sakit kabin persegi di kota sebelum kunjungan Xi Jinping pada 10 Maret. Namun warga Wuhan memiliki keraguan apakah epidemi telah dikendalikan. Pada 16 Maret, Ibu Fu, seorang warga Wuhan dari rumah sakit Fangcai, mengatakan kepada wartawan NTD bahwa dia dan banyak pasien tahu bahwa banyak orang yang keluar dari rumah sakit Fangcai tidak benar-benar sembuh. Ibu Fu berkata, "Di rumah sakit kabin kami ada seorang pemuda, 36 jam setelah keluar dari rumah sakit kabin meninggal. Pemuda ini berusia 36 tahun. Ibu Fu sendiri mengalami ketidaknyamanan setelah keluar dari rumah sakit kabin. Dia pergi ke rumah sakit pada tanggal 10 Maret dan menemukan ada bintik di paru-parunya. Dia harus pergi ke rumah sakit yang ditunjuk untuk pemeriksaan pneumonia." Menurut sebuah laporan dari Free Asia, seorang sukarelawan dari rumah sakit Fangcai Wuhan mengungkapkan kepada dunia luar bahwa rumah sakit Fangcai Wuhan segera ditutup terutama karena kebutuhan politik dan pemerintah perlu menurunkan data pasien baru dan meningkatkan data pasien yang telah keluar dari rumah sakit. Relawan itu mengatakan bahwa faktanya 90% pasien yang keluar dari rumah sakit masih membawa virus dan banyak pasien yang kambuh setelah keluar dari rumah sakit dan menyebabkan anggota keluarga mereka terinfeksi menyebabkan infeksi klaster. Dia juga mengatakan kepada kerabat dan teman-temannya bahwa epidemi belum berakhir. Dia mengeluh, "Pemerintah menipu dan menipu. Saya tidak tahu kapan ini akan berakhir." Pada tanggal 9, seorang anggota keluarga dari seorang dokter di Wuhan mengatakan kepada Epoch Times Amerika Serikat bahwa ada pasien di beberapa komunitas di Hanyang yang dipulangkan ke rumah tetapi mereka sebenarnya belum pulih. Akibatnya ketika mereka bergabung dalam masyarakat, infeksi kelompok merebak lagi. Hal ini menyebabkan masyarakat lingkungan kecil ini diisolasi lagi. Pada tanggal 14 Maret, seorang netizen wanita Wuhan memposting sebuah video online yang mengatakan bahwa kasus-kasus baru yang dikonfirmasi telah muncul di komunitas tempat dia tinggal dan bahwa setiap bangunan di komunitas itu ditutup lagi. Pada tanggal 15 Maret, audio pidato dokter di rumah sakit Fangcai diedarkan secara online. Dokter mengatakan bahwa rumah sakit Fangcai bukan obat medis tetapi penyembuhan politik. Kabin persegi di area yang luas dibersihkan dan 4 tipe personel tidak diuji dan membiarkan mereka dipulangkan. Terlalu mengerikan. Dokter ini juga mengungkapkan bahwa tes darah adalah cara tercepat untuk mendeteksi virus tetapi pemerintah tiba-tiba menyerukan penghentian. Ini merupakan masalah politik. Pada hari yang sama, aktivis Yang Cancing memposting video di Twitter mengatakan bahwa pihak berwenang telah membangun kabin baru berkapasitas 4.000 orang di luar Fourth Ring Road di Wuhan yang dipertanyakan sebagai kamp konsentrasi. Jaringan listrik dan kawat berduri dipasang di sekeliling rumah sakit dan pasien yang akan lari juga tidak bisa melarikan diri. Wanita dalam video itu mengatakan dalam dialek Wuhan bahwa dalam kabin persegi yang baru dibangun tidak dapat melarikan diri dan menggunakan tingkat yang sangat ketat, kawat berduri, jaringan listrik, jangan berpikir bisa melarikan diri. Wanita itu juga mengatakan,
Sumbernya memiliki denah dan kebenaran. Untuk apa orang tersebut membohongi saya? Dan sumber yang pergi untuk membangun Gunung Dewan Guntur dan Gunung Dewa Api mengatakan kepada saya bahwa virus ini sangat menakutkan. Dalam 3 hari terakhir Anda bisa melewatinya berarti Anda lulus. Jika Anda tidak bisa melewatinya, Anda hanya akan menunggu mati. Selain itu, media resmi Partai Komunis Tiongkok baru-baru ini melaporkan bahwa kelompok keempat tim medis di Guangxi untuk mendukung Hubei kembali ke garis depan epidemi pada tanggal 14 Maret dan mendukung Rumah Sakit Union Wuhan. Pertanyaan netizen, bukankah mereka mengatakan pertumbuhan sudah bagus, sudah nol? Bukankah itu mendorong orang untuk kembali bekerja? Mengapa kita membutuhkan dukungan dari tim pencegahan epidemi lagi? Sebagai catatan, untuk melawan pelecehan Partai Komunis Tiongkok yang menuding Amerika sebagai biang keladi sumber asal virus, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut virus pneumonia Wuhan sebagai virus Tiongkok. NTD menyebutnya virus komunis Tiongkok. Virus datang dari Tiongkok di bawah kekuasaan komunis Tiongkok. Karena komunis Tiongkok menutupi epidemi itu sehingga merebak ke seluruh dunia. Untuk membenarkan nama baik orang Tionghoa harus membedakan antara Tiongkok dengan Partai Komunis Tiongkok menyebutnya sebagai virus komunis Tiongkok.